memang harus diakhiri saat cinta takkan bisa dimengerti. Hai, ketemu lagi di Termehek-mehek bersama saya Mandala Bedisoji. Dan saya Prisiana Sution. Aduh Pia, ini kayaknya gue bakalan termehek-mehek bener nih kalau misalkan gue mau menikah, tiba-tiba gue nggak direstuin atau tiba-tiba bokap gue menghilang, ada kabar. Berarti kan gue nggak punya dua restu dari orang tua gue dong. Kenapa sih? Nah, pengen tahu lebih jelasnya, mending kita lihat aja profilnya. Nama saya Sarah. Saya ikut acara Termehek-mehek ini untuk cari di mana keberadaan ayah saya. Emang sih sejak saya kecil, ayah sama ibu emang udah cerai. Tapi sejak 6 bulan belakangan ini, ayah benar-benar hilang, nggak ada kabar. Sekarang saya mau nikah, jadi benar-benar harus ada restu dari ayah saya. Saya benar-benar udah kebingungan harus gimana. Aku tetap cinta. Halo, Sarah. Iya. Aduh, maaf nih, nggak bisa. Ini saya gendongin biar enak nih. Aduh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, halo. Aduh, ya ampun. Iya. Iya, Sarah. Iya, saya Mandala. Sarah. Tadi kita sempat muter-muter ke sana nyari ini Iya, mana. iya. Sarah, iya. Ini siapa namanya? Ini namanya Robi. Oh, Robi. Ini apa? Anaknya apa? Itu anak keponakan. Oh, ponakan. Iya, anak. Kalau kita akan menikah, kita udah ada calon, tapi ternyata kita belum mendapatkan doa restu dari orang tua kita. Gimana coba? Jadi gini loh, Mas. Iya. Sejak saya kecil, ibu sama ayah tuh udah cerai. Terus ayah ninggalin kami gitu aja sampai sekarang ini. 6 bulan yang lalu. Iya, 6 bulan yang lalu ninggalin Padahal kami. Mbak sendiri nggak ada masalah sama Nggak sekali sama ada, ayah. baik-baik aja gitu. Pas Dan pergi masalah. gimana? Coba ceritain kronologis perginya. Apa dia tiba-tiba pergi atau ada Gini loh. izin Heeh. dinas atau apa mungkin? Enggak, kami tuh baik-baik aja gitu ya. Nggak ada yang kayak pertengkaran, ribut atau masalah apa, nggak ada. Tiba-tiba udah nggak ada kabar aja. Pergi aja gitu. Ayahnya ini ternyata seorang dosen. Sarah ini udah sempet cari ke tempat kampus di mana biasanya ayahnya mengajar. Dia udah tanya sama teman-teman ayahnya di sana dan teman-temannya bilang coba tanya aja sama Ibu Rudi. Ya udah, ini sekarang berarti petunjuknya cuman tadi Ibu Rudi. Iya. Kita langsung menuju ke tempatnya Ibu Rudi. Karena kebetulan katanya Ibu Rudi saat itu lagi ada di rumah. Sarah hanya mempunyai satu clue yang bernama Bu Rudi. Bu Rudi ini adalah yang diketahui teman dekat dari ayahnya yang bernama Pak Herman. Di sini lucu ya, karena Sarah kan dekat sama bapaknya katanya. Tapi kenapa dia nggak nanya ke semua keluarga? Iya, kita mau kejelasin sebentar sini Ibu, ngobrol sebentar agak sini. Iya. Iya Ibu, jadi gini sebenarnya kita mau tanya sedikit sama Ibu. Ibu kan dosen ya? Iya, betul. Temennya Bapak Herman ya, dosen juga. Iya. Jadi ini klien kita, Iya. namanya Sarah. Dia tuh pengen mencari ayahnya, Pak Herman. Iya, Bu. Ini anaknya Herman. Iya, ini saya anaknya. anaknya Herman. Herman itu setahu saya nggak punya anak perempuan, Mas. Cinta memang harus diakhiri. Cinta memang harus diakhiri. Herman itu setahu saya nggak punya anak perempuan, Mas. Anak perempuan. Masa sih Pak Herman nggak cerita sama temen deketnya kalau dia itu punya anak cewek? Enggak, mungkin ayah nggak cerita kali. Jadi gini aja deh, Bu. Di kampus Ibu masih lihat ayah saya enggak? Udah jarang, saya udah jarang. Itu berapa bulan yang lalu Iya. Bu, terakhir kelihatannya? Aduh, berapa bulan? Soalnya dia udah 6 bulan 6 bulan nggak ada kabar sama sekali Bu, udah 6 bulan. Kurang lebih mungkin
sekitar 3 bulan. 3 bulan ya? Oh baru berarti ya, berarti sempat 3 bulan ngajar ya? Ada tanda-tanda dia mau keluar atau gimana Bu? Makanya nggak pernah ke kampus lagi? Nggak dicariin dekan? Sepertinya sih begitu ya. Kayaknya dia memang mau keluar tapi Jadi gini deh Bu, permasalahannya saya kan emang benar anaknya Pak Herman ya Bu ya, ayah saya. Jadi permasalahannya kami datang ke sini pengen tahu Ibu masih dengar kabar tentang ayah saya apa enggak gitu. Nggak pernah bilang ya Pak Herman, nggak pernah cerita ya sama sekali ya? setahu saya sih, ini setahu saya kalau memang benar, kalau nggak salah suka ada di rumah istri pertamanya, Ranti kalau nggak salah. Rumahnya deket-deket sini. Gue langsung liat klien gue tuh. Ini maksudnya apa? Kalau misalkan istri yang pertama itu namanya Bu Ranti, nah klien gue ini istri yang berapa, ibunya? Mbak tahu sama Ibu Ranti ya namanya? Iya. Ya udah, Ibu bisa kasih alamatnya? Dikasih alamatnya Ibu Ranti. Cuman yang jadi pertanyaan gue di sini ya, kenapa Sarah itu nggak tahu? Masa nggak pernah cerita sama sekali dan nggak pernah diakuin? Istri pertama katanya lu anak. Enggak, gini loh Mas, mungkin maksud Ibu itu istri pertama itu setelah cerai sama ibu saya kali ya. Oh iya, ini ya, Iya Mas ya. Ibu Ranti ya. Ini alamatnya di Jalan Bima nomor 10 di dekat sini juga kok. Oh dekat sini juga. Udah punya anak juga Ibu Ranti ya Bu? Sudah, tapi laki-laki semua. Jadi makanya Udah dia besar-besar juga. udah lumayan besar lah. Ya Ibu, terima kasih banyak. Kita akan coba datang ke sini aja ya. Ya, makasih Ya, ya Bu ya. makasih Ibu ya. Sorry ganggu Ibu ya. Makasih banyak Bu ya. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, tak pernah lebih. Begitu sampai rumahnya Ibu Ranti, kita turun. Panggillah dari luar, ketok pintunya, ketok pagarnya, nggak keluar-keluar juga. Nggak lama kemudian keluar, cowok. Halo Mas. Iya. Iya, sorry Ada ganggu apa ya? sebentar. Iya, kenalan dulu saya Mandala dari Mek Trans TV. Ini partner saya. Jimmy. Ya, saya Sarah. Jimmy. Iya, sorry. Ini rumahnya Ibu Ranti ya? Iya benar, ada apa cari ibu saya? Oh, anaknya. Kita bisa Mas ketemu sama Ibu Ranti sebentar? Nggak bisa. Ibu saya sakit. Oh, sakit. Iya, Sakit apa Mas? Sorry. sakit stroke. Sebenarnya kita pengen ketemu sama Pak Herman. Nah, ini begitu kita ngomong masalah Herman nih. Kalau mau nyari bapak gue, nggak di sini. Loh, kenapa Mas? Gini loh, saya anaknya Pak Herman. Siapa? Saya anaknya Pak Herman. Kita kesini tuh Anak. untuk... Setahu gue, bapak gue nggak punya anak cewek. Jangan salah ya Mas ya. Sebelum nikah sama ibu Kalau Mas. ibu tuh pinteran dikit. Dengerin dulu, sebelum nikah sama ibu Mas, Pak Herman tuh nikah sama ibu saya. Ini udah 2 orang loh yang ngomong kalau Pak Herman tuh nggak punya anak cewek. Anak dari mana? Istri yang mana? Saya anak dari Bu Mila. Mila. Iya. Ya udah sekarang tuh. Loh, kok gitu? Udah pergi. Bisa nggak? Kita ngomong. Lu semua pergi aja sekarang. Gue bilang nih. Gue baik-baik ngomong. Pergi nggak? Nggak bisa kayak gitu dong, Pergi. Mas. Belum berhasil kita minta clue apa-apa dari Jimmy. Kenapa lo sebel banget sama bokap lo yang namanya Pak Herman? Dorong-dorong kita semua keluar ya mau nggak mau kita keluar. Udah mending ngomong di mobil aja deh. Tapi dapet informasinya gimana dong? Ya nggak ada, gimana mau dapat informasi? Wong dia udah marah-marah gitu, kita diusir. Ya akhirnya kita nggak punya petunjuk apa-apa. Kita break pencarian. Sampai nunggu klien gue tenang, sampai dia punya petunjuk yang lain. Kita tunggu kabar dari Sarah, ternyata Sarah telepon kita lagi 2 hari kemudian. Kalau dia punya satu petunjuk lagi. Pak Herman ini punya istri namanya Nia. Dia punya usaha jual toko bunga katanya. Kita langsung menuju ke tempat usaha ayahnya ini yang ternyata adalah dekorasi taman. Halo, selamat sore. Sore. Ya, sorry, ganggu sebentar. Iya. Ya, saya Mandala dari Mek Trans TV. Ini kenalin klien saya. Sarah. Ya, sorry ini dengan Ibu Nia. Iya, Iya, Ibu Nia kita mau ngobrol sebentar bisa? Lagi sibuk nggak? ya sebentar bisa. Iya. Jadi sebenarnya kita mau tanya masalah Pak Herman. Ada apa mengenai Herman? Iya, jadi ini klien kita Sarah, Nah, anaknya Pak Herman. anaknya, Iya. anaknya Herman. Iya. Anaknya atau korban ya? Cinta
klien kita Sarah, Nah, anaknya Pak Herman. anaknya? Iya. Anaknya Herman? Iya. Anaknya atau korban ya? Setahu saya Herman tuh nggak punya anak perempuan. Enggak, saya anaknya Herman. Iya, jadi emang ini anak. Ini ada apa? Mengenai Herman ada apa? Soalnya saya udah tidak berhubungan lagi dengan Herman itu Iya. sudah lama dan saya udah nggak mau tahu mengenai Herman Iya, gitu aja. makanya kita mau minta tolong ibu ini kan sebenarnya Sarah ini udah mau menikah. Aha. Dia mau Dia mau menikah minta sebentar restu. lagi. Ya, mau minta restu dari ayahnya Pak Herman ini. Tadi tiba-tiba kok ayahnya ini nggak ada kabar sama sekali hilang Saya itu. gini aja, saya udah nggak mau tahu lagi. Herman ada di manapun saya tuh nggak tahu gitu loh. Jadi saya nggak bisa ngasih informasi. Sorry aja ya. Ibu kan istrinya. Iya, tapi saya udah nggak ada komunikasi lagi sama dia. Dia itu bajingan banget, tau nggak? Dan dia bilang Pak Herman itu buaya darat. Saya tahu banget gimana watak dan sifatnya. Gak mau tahu lagi urusan soal si Herman ini gitu. Kamu tahu, bapak kamu tuh bajingan, banyak penipu. Aku tuh udah ditipu sama dia. Saya nggak tahu kamu tuh anaknya atau korbannya. Saya udah nggak ada Maaf, Ibu, hubungan bisa lagi. ngebahas bukan ada yang maksudnya. Enggak. Ibu. Aduh, saya udah mau pulang. Saya udah nggak mau ada informasi lagi. Enggak. Iya, saya minta maaf Ada ganggu info sebentar. terakhir nggak dari Saya nggak bisa ngasih informasi karena saya nggak tahu sama sekali. Iya. Tidak, saya nggak ada informasi lagi. Ini kita mau cari kemana lagi karena itu satu-satunya clue yang Sarah punya. Tapi kasih kami informasi. Saya dalam proses cerai ya, Mbak. Saya jelasin sama kamu, saya udah nggak ada informasi tentang Herman. Bu, Ya, kalau misalnya tapi kan- proses cerai, iya. pasti kan ibu harus ada ketemuan lagi sama dia untuk gugat, untuk Ya apalah, kamu untuk cari sidang tahu atau lah apa. dengan Tapi siapa ibu kan gitu pernah loh. jadi istrinya, ya kan ibu tahu tapi dong saya kerjanya udah nggak ada gimana. informasi lagi, saya udah nggak ada hubungan Ya masa lagi. temennya atau siapanya nggak tahu ibu. Ayah saya perlu ayah saya. Sekarang kamu kalau anaknya kamu bisa cari tahu dong sama Kita udah keluarganya kita ke udah siapa nyari, gitu. kita udah muter-muter ibu. Ini udah hari keberapa? Kita udah cari kesana kemari tapi nggak. Ibu tolong ibu jangan pergi. Jangan paksa saya dong, ah. Gimana sih kamu? Saya mau dipaksa kayak gini, apaan sih? Apalagi ada kamera kayak gini. Dan semua istrinya tanggapannya nggak bagus sama Pak Herman. Tapi dengan desakan, akhirnya Bunia bilang, Nah sekarang gini ya, kalau kamu bener-bener anaknya, kamu cari tante kamu yang namanya Esti yang di toko boneka itu. Sudah, saya nggak mau ada urusan lagi. ini Udah, informasinya udah. ke kita aja deh. Toko bonekanya di mana, Bu? Mbak Dikit tahu, aja. Mbak tahu. Nanti kita langsung ke Bonekanya sana Mbak di tahu, sini. Mbak. Abis itu kita nggak Nggak tahu ngomongin sama ibu lagi, sekali. nggak ada hubungannya lagi. Toko bonekanya aja, Bu, di mana? Dekat sini. Daerah mana, Bu? Daerahnya aja. Untuk mencari Pak Herman itu datang aja ke adik kandungnya yang namanya Ibu Esti. Dia punya toko boneka, katanya nggak jauh dari tempatnya Ibu Nia ini. Tanpa basa-basi kita langsung menuju tempat boneka yang dimana Ibu Nia ini, yang ternyata istri kedua Pak Herman, beritahu. Yang tadi toko apa namanya? Bonekanya cuma ini ya? Iya. Iya ini. Sorry. Ya, ini bener toko bonekanya Ibu siapa? Esti. Oh bener. Ibu Estinya ada? Oh ini Ibu Esti. Kenapa? Kenapa mau cari kakak gue? Tujuannya apa nih? Jadi sebenarnya kita minta tolong sama Ibu. Ibu Esti ini kan adik kandungnya Pak Herman ya. Betul. Kebetulan sekali nih Bu. Jadi sebenarnya kita itu mau membantu klien kita. Kita pengen cari yang namanya Pak Herman. Buat apa ya, Mas? Iya ini anaknya. Iya. Pak Herman. Ah nggak mungkin banget Mama, saya tahu kakak saya kok. Kakak saya tuh nggak punya anak perempuan ya. Iya Bu, kan maaf ya, tapi Pak Herman punya beberapa istri kan ya Bu ya? Iya, tapi yang saya tahu kakak saya itu nggak punya anak perempuan. Iya. Mana udah sebesar ini lagi. Iya, ya gini loh, tante, boleh saya panggil tante kan? Jadi gini, saya juga baru kenal kan sama tante, baru lihat. Jadi sebelum ayah saya menikah dengan istri-istrinya, ayah saya udah menikah sama ibu saya. Ini adik kandungnya nggak percaya sama sekali. Dan dia ketawa. Gue yang, ini apa sih? Kok semuanya nggak tahu kalau Pak Herman itu punya anak cewek gitu? Dan nggak mungkin banget lah tiba-tiba ini Enggak, datang udah maaf ya, sebesar maaf gini ya, terus Bu, tapi- langsung cari kakak saya. Aduh, ya gini loh tante, saya mau nikah dan saya perlu ayah saya untuk ngerestuin hubungan saya ini.
Jadi tolong Bangga kasih tahu ayah saya di mana. Enggak Bu, masalahnya kan kita tahu juga kita udah ke istri pertamanya, istri keduanya dan Saya tuh tahu. Ya. Emang abang saya tuh gila perempuan lah, apalah. Cuman nggak percaya aja. Setahu saya, abang saya tuh nggak punya anak perempuan. Gitu aja deh pokoknya. Cinta memang harus diakhiri. Cinta memang harus diakhiri. Saya tuh tahu. Emang abang saya tuh gila perempuan lah, apalah. Cuman nggak percaya aja. Setahu saya, abang saya tuh nggak punya anak perempuan. Gitu aja deh pokoknya. Awalnya dia nggak mau ngasih tahu. Setelah gue bilang sama dia, Ibu, cuman kan alangkah baiknya kalau kita ketemuin sama Pak Herman. Sekarang gini aja. Lo cari itu di sana tuh di warung seafood. Biasa jam segini dia masih di sana. Cari, terus tolong lo jangan balik-balik ke tempat dia lagi. Kita anterin klien kita pulang dan pencarian stop di situ. Break pencarian, besoknya kita lanjutin lagi. Kita datang ke tempat Mondok Seafood. Kita datang ke sana dan kita nanya, kenal nggak sama Pak Herman? Kenal sama Pak Herman nggak ya? Oh, kenal itu langganan kami. Oh, langganan. Iya. Ada nggak orangnya ya? Loh. Ngapain dia? Baru aja gue nanya tentang Pak Herman sama waiters di situ. Tiba-tiba klien gue lari. Dia lari dan teriak, itu Pak Herman, itu Pak Herman. Iya, itu ayah. Itu ayah, Mas. Hah? Itu ayah. Ayo kita kejar ya, Mas. Yuk. Apa sih? Kenapa sih? Kenapa? Ayah saya. Yakin? Iya.